Ceritanya dimulai pada saat itu hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2020. Aku datang ke salah satu tempat perguruan tinggi di Cianjur memenuhi undangan untuk mengikuti tes masuk mahasiswa baru di perguruan tinggi tersebut. Pada saat itu aku datang sendirian tanpa ada satupun orang yang aku kenal di tempat tersebut. Karena aku datang sendirian dan tidak ada satupun yang aku kenal di tempat tersebut, mau tidak mau diri aku harus berubah menjadi pribadi yang super supel kepada orang. Aku menyapa orang lain yang sangat asing untukku. Aku berbincang dengannya, memperkenalkan diri dan menanyakan siapa namanya, alamatnya di mana, segala macamnya tentang hidup dia yang sebetulnya itu tidak terlalu penting, tapi aku tanyakan karena mau tidak mau aku harus menjadi orang yang supel. Sepanjang aku mengikuti tes tersebut, akhirnya aku mendapatkan kenalan baru yang sebetulnya orang-orang ini belum pernah aku kenal sebelumnya. Berpapasan pun sepertinya belum pernah, apalagi untuk saling mengenal satu sama lain. Akhirnya aku memperkenalkan siapa diriku dan mereka pun melakukan hal yang sama, memperkenalkan diri mereka masing-masing, memberitahukan kehidupan mereka, segala macamnya yang sebetulnya itu tidak terlalu penting untuk diri aku. Tapi aku dengarkan saja karena mau tidak mau pada saat itu aku harus menjadi orang yang supel. Karena aku sudah menjadi orang yang supel pada saat itu, aku harus mudah bergaul dengan siapapun dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Kepribadian aku pun percaya diri aku, confident aku naik drastis. Sampai-sampai aku berani untuk diwawancarai oleh salah satu dosen yang mengajar di perguruan tinggi tersebut. Ini adalah cuplikan aku ketika aku diwawancarai oleh dosen perguruan tinggi tersebut. Namanya siapa, Kang? Nama saya Rustandi, Rustandi, alamat asal sekolah? asal sekolah dari SMK Al Mustaqawiyah. Alamat rumah? Masuk prodi apa jurusannya? Saya mengambil prodi PAI Pendidikan Agama Islam. Nah, motivasinya masuk SIL jadi Cianjur? Motivasinya ada 4. Yang pertama, di sini itu saya bisa mendalami agama sejalan dengan melaksanakan kegiatan akademisi ataupun pendidikan akademisi. Yang kedua, saya itu suka berpikir kritis karena dengan mendalami agama secara tidak langsung diri saya akan dituntut berpikir secara kritis. Baik, Yang ketiga, lanjut ya. ini yang ketiga, yang terakhir aja ya. Yang ketiga itu karena banyak sekali pengarang-pengarang kitab, penulis hadis yang begitu indah sekali syairnya. Kebetulan saya juga suka menulis dan impian saya dalam menerbitkan buku, saya akan menjadikan mereka sebagai resep dalam penulisan buku saya. Baik, tahu SIL jadi Cianjur dari siapa, Kang? Tahu STAI Al Azhar Cianjur ini ada berbagai informasi sih, yang paling memberitahukan kepada diri saya dan meyakinkan diri saya untuk sekolah di sini adalah guru saya. Saya ya, alumni ya. Ya, Ya, baik, terima kasih ya. sama-sama. Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Sedang ada kegiatan apa ini? Oh, tes PMB ya. Sedang menunggu ya. Ya, semoga lancar ya. Beberapa hari berlalu, hingga pada tanggal 12 sampai 13 September tahun 2020, aku mengikuti kegiatan pesantren ta'aruf, atau kalau di kampus-kampus lain ataupun perguruan tinggi lain, ini adalah masa orientasi pengenalan kampus ataupun ospek mahasiswa. Di kegiatan pesantren ta'aruf ini sendiri, ini adalah sesuatu hal kegiatan yang betul-betul baru buat aku secara pribadi ya. Karena ini itu beda dengan kebanyakan masa orientasi yang ada di tempat lain, yang ada di perguruan tinggi lain ataupun di sekolah kelas menengah pertama, kelas menengah atas ataupun SD sekalipun. Ini itu
betul-betul berbeda mas orientasinya, karena kan mengatasnamakan pesantren Ta'aruf yang menyungsung tema dari masjid ke kampus. Ini itu betul-betul apa ya, kita selaku peserta pada saat itu juga merasa aman karena pihak kampus sendiri sudah menjamin bahwa tidak akan ada kekerasan-kekerasan ataupun serangan-serangan fisik, hukuman-hukuman fisik itu tidak akan ada. Dan betul saja sampai acaranya selesai, seperti hukuman-hukuman fisik ataupun segala macam pemeloncoan itu tidak ada sih, tidak dilakukan. Jadi aku betul-betul suka banget sih terhadap pihak kampus ini karena menjamin mahasiswanya, calon mahasiswanya, seluruh anggota yang mengikuti pesantren Ta'aruf tidak akan mendapatkan perlakuan yang kurang baik. Jadi sampai selesai tidak ada hukuman sama sekali, tidak ada hukuman baik itu secara fisik ataupun secara apapun. Mungkin hanya ada beberapa ketegasan-ketegasan kedisiplinan yang diterapkan oleh panitia, dan itu pun sangat bagus sekali. Dan terjadi sebuah apa ya? Aku suka banget konsepnya itu, cara mereka membina mental kami selaku mahasiswa baru itu sangat unik, yaitu melalui sebuah drama. Aku tahu dari awal ini adalah sebuah drama yang tentunya pasti sudah mereka siapkan, namun seolah-olah mahasiswa ini menganggapnya sebuah kejadian nyata. Jadi seperti ini ceritanya. Ada sebuah kejadian dari dari panitia ini seolah terbelah menjadi dua kubu, menjadi dua bagian. Yang satu kubu itu betul-betul melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang sudah di-share sebelumnya dan berdasarkan pasal-pasal pelanggaran ataupun apapun yang sudah tertuliskan dan sudah disebarkan ke seluruh calon mahasiswa baru ataupun seluruh anggota pesantren Ta'aruf. Sementara ada satu kubu lagi yang dalam hal ini mengatasnamakan tatib ataupun dalam panitia bagian tata tertib. Tatib ini seolah bersinggungan dengan panitia yang mengikuti jadwal ataupun melaksanakan kegiatan berdasarkan jadwal. Terkadang tatib ini suka tiba-tiba muncul, mengadakan acara sendiri di dalam sebuah acara yang sebetulnya itu memang sudah salah ya, karena tidak mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan. Tapi mereka itu sengaja karena kan ingin mahasiswa baru ini ataupun yang mengikuti anggota sebagai pesantren Ta'aruf ini ingin mengkritisi mereka supaya anggota pesantren Ta'aruf ini, calon mahasiswa baru ini berani jika mereka menghadapi ketidakbenaran dan mereka merasa benar, mereka harus melawannya, mereka harus mengkritisinya. Dan terjadilah sebuah konflik-konflik yang beberapa konflik isunya itu akan ditangguhkan, tidak akan diberikan sertifikat lulus pesantren Ta'aruf. Sebetulnya aku sudah tahu sih dari awal bahwa ini itu sudah di-set karena kelihatan banget gitu. Kalau dalam sudut pandang aku ya, kelihatan banget. Gak tahu aku kalau sudut pandang anggota pesantren Ta'aruf yang lain, tapi kalau menurut aku ini itu sudah dipersiapkan terlebih dahulu gitu. Dua kubu yang saling bersih tegang pada waktu itu aku sudah tahu, karena tidak mungkin kan gitu dalam sebuah acara mereka bisa muncul ketidaksepahaman seperti itu. Tapi apapun yang terjadi, aku sangat suka sekali kegiatan pesantren Ta'aruf 2020 ini. Luar biasa. Ini adalah beberapa cuplikan ya, video ketika melaksanakan kegiatan pesantren Ta'aruf 2020. Now the fall is here and it rains everywhere. Taking shelter inside of my mind. Get a feeling you'll drown as this flood in the ground. It weighs down your clothes, it will drown you of course. Some fulfill the needs and some will deal for freedom. Some will fall for greed and some will kill for freedom, for freedom. I won't leave you alone, I won't let you go, I will bring you back, I will find you a home. When the darkness comes, I will fight it out for freedom, for freedom. Angels
stumbling alone and have no place to go. When the tears run dry after crying all night, I will build you a home. I will build you a home. Some fulfill their dreams and some will kneel for freedom. Some just feel for freedom, for freedom. I won't leave you alone, I won't let you go. I will bring you back, I will find you a home. When the darkness comes, I will fight it out for freedom, for freedom. I've been pushing away everybody I love. I don't know what to do, need a sign from above. I just want to be somebody who knows how to behave, but I'm not even close. Won't you save, 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 save me? Won't you save, 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 save me?